Everywhere I go, bring the beatbox. Hai semuanya, apa kabar? Selamat siang. Aduh, kalau di kota Jakarta lagi hujan, dingin banget di studio ya. Tapi mudah-mudahan perubahan cuaca ini tetap membuat kita sehat selalu. Saya Karus dan di pojok sana akan menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Wow. Baik, kita membahas dulu hal-hal yang menjadi highlight kita di pojokan. Baik berita hot yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa ini? Oke, ini dari dunia nyata sebetulnya. Tapi kemudian ramai menjadi hangat ya karena ada banyak expose dari dunia maya ya. Yang pertama itu adalah video pada saat Widi dan Momo itu lagi ngobrol ya, gitu wawancara gitu kan. Terus Widi tuh sempat bilangin dong, jadi apa tuh ya kan gara-gara ada persepsi Momo ini dikeluarkan dari geisha gitu setelah dia menikah apalagi gitu kan. Makanya sempat kemarin juga ada reaksi dari geisha yang kayaknya ya udahlah semangat gitu, mereka mau ngeluarin single baru apa-apa begitu ya. Ini ternyata panjang ya karena kemudian Geisha-nya juga bikin klarifikasi bahwa tidak pernah mendepak Momo gitu ya. Dan bahwa kalau ada vokalis baru ini sudah pamit, udah izin sama Momo waktu mereka show di Malang begitu ya. Coba kita lihat dulu asal muasalnya, situs awalnya Widi dan Momo. Berikut ini. Widi, kamu kompor ya kayak aku aja loh, salah. Tapi intinya lebih karena ada persepsi bahwa Momo nggak tahu kalau dikeluarin gitu kan, gitu ya kalau nggak salah. Nah tapi ada klarifikasi dari membernya Geisha yaitu dari Dan sama Nat yang bilang bahwa dia nggak pernah, mereka tuh nggak pernah ngeluarin Momo tuh nggak pernah. Cuman kan setelah menikah, apalagi tinggal di Malang gitu kan, jadi kan memang mungkin agak susah gitu ya. Janjinya sebulan tuh bisa 8 kali show gitu kan, tapi ternyata ya mungkin banyak kendala sehingga perlu ada satu vokalis lagi. Klarifikasinya kayak apa sih lebih detailnya? Jangan-jangan aku salah merangkum ya kan, kita lihat yang berikut ini. Oke. Jadi yang dia tidak tepat kalimat bahwa Geisha mendepak Momo begitu saja. Oke, bagian mana itu yang kurang tepat? Apakah begitu saja atau mendepak Momo? Karena kalau dari sudut pandang Momo gitu ya, ini dia ada di story-nya, dia bilang begini. Bacanya adalah ibaratnya lagi pacaran gitu lah, dia bilang baru berapa minggu lalu nongkrong bareng Jennifer Arnelita, terus siapa ini gitu ya, juga cerita memang cara atau proses mereka mengganti tanda kutip pun Nay mengaku memang kurang tepat caranya. Pamitan ya pamitan, lanjut. Tapi ibarat kamu punya pacar tiba-tiba pacar kamu datang pamitan mau jalan sama pacar yang baru, so kita putus ya. Kamu nggak tahu menahu tuh proses kenalan dan dekatnya mereka gimana. Ya kalau saya jadi pacarnya ya saya bilang iyalah, kan saya nggak mau ribut katanya gitu. Lagian malu juga kan, gimana ya, maksudnya udah ada penggantinya gitu ya. Oke lah. Kalau dibilang mungkin Momo tidak berkenan dengan caranya, ya dari lubuk hati yang paling dalam menurut Ngana, saya yang bangun dari nol. Hey, ibarat kamu diputusin bukannya nggak kecewa tapi memilih menerima aja. Terus nggak lama kemudian nongol di vlog Anji. Nggak apa-apa, saya tag salah satu personilnya karena saya sesantai itu. Nggak suka sindir-sindiran di sosmed, langsung tag aja orangnya beres. Gitu ya. Tapi ya mungkin gitu kali ya. Agak nggak jelas gitu, nggak mau disebut mendepak. Mungkin nggak mau disebut mendepak begitu saja karena mereka sudah ngomong, atau nggak mau disebut mendepak. Jadi kalau mendepak berarti apa? Ada terjadi menggantung gitu gimana sih? Oke, tapi ini yang dimaksud Momo adalah di pembicaraan dengan Anji ya di tahun 2018 gitu. Ada pernyataan dari Robby Geisha waktu itu bahwa Momo nggak pernah didepak gitu. Coba kita lihat yang berikut. Oh gitu. Ini mungkin hanya masalah penyebutan aja gitu. Kayaknya tapi tetap lebih mending sama Regina soalnya kan jadwalnya mungkin lebih gampang ya kan. Gitu, itulah ya. Ini mungkin belajar pelajaran buat yang itu tadi kalau analoginya pacaran ya. Kalau mau putus itu bilang aja putus ya gitu. Jangan agak nggak jelas gitu tiba-tiba bawa pacar baru ya. Kalau aku sih, aku juga bisa memahami ya. Ini tiba-tiba ada datang nih ada yang baru ini ya, gini. Aku nggak ngomong apa-apa ya. Oke, wow selamat ya, bye. Gitu kan ya sih, oke baiklah, oke Momo. Kita lihat komentar netizen yang berikut ini punya. Mbak Momo sudah kaya raya, santai aja kita doakan grup bandnya juga sukses. Ya benar ya, mungkin ini adalah sebuah jalan tapi caranya kan ya kadang ada yang sakit, ada yang nggak jelas gitu, ada yang smooth gitu. Yang berikut, trik market kah
lagi rame gini tiba-tiba rilis single atau album nih. Ya ini bisa jadi ya, bisa jadi adalah trick market, bisa jadi emang blessing in disguise. Kita nggak tahu lagi ribut, emang pas kebetulan lagi mau launching album. Ya nggak pernah tahu, jangan terlalu suka inilah apa ya, curiga. Lanjut berikutnya. Guysnya ya Momo, nggak ada Momo, mungkin jadi gendis. Gimana sih? Nggak ngerti aku. Lanjut berikutnya. Nah udah. Cuma gitu dong. Oke baiklah, kalau gitu kita ke bintang tamu kita ya. Ada beberapa bintang tamu kita hari ini berbagi cerita tentu saja begitu ya. Tapi yang pertama kita mau tunjukin ini satu orang yang luar biasa kalau menurut aku ya. Dia itu memiliki keahlian, kemampuan untuk mempelajari bahasa dalam waktu yang cepat. Kita pengen tahu gimana cara metode dia belajar bahasa. Karena dia belajar bahasa Korea itu dalam 3 hari saja. Hey, dan dia bisa menguasai 5 bahasa dan masih ada 4 bahasa lagi yang masih dia dalami, begitu ya. Luar biasa. Kita lihat dulu profilnya Adinda Negara berikut ini. Syifa Adinda Negara, konten kreator berusia 25 tahun ini mampu menguasai 7 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Korea, Jepang, Spanyol, Prancis, dan Rusia. Adinda awalnya viral karena menyanyikan lagu Despacito menggunakan 5 bahasa, diantaranya bahasa Korea, Inggris, Jepang, Prancis, dan Spanyol pada 2017. Yang hafal 6 juz Al-Quran ini bisa berbahasa asing karena sang ayah kerap mengajaknya ke toko buku dan meminta Adinda memilih buku bahasa asing. Ia juga belajar melalui film dan mendengarkan lagu. Perempuan yang juga viral karena menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, dan tiba-tiba versi Korea ini membuat konten reka adegan film Layangan Putus yang dialognya diubah menjadi bahasa Korea dan membagikan tips belajar berbahasa asing. Benarkah Adinda berencana mempelajari bahasa negara di seluruh dunia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Assalamualaikum naharkunna sayida. Kaifa halukum? Здравствуйте. Hola todos. 자, 오늘은 아침에 너무 맑았고 하늘도 너무 맑았고 그리고 날씨도 너무 좋았거든요. 근데 갑자기 낮에 비 많이 와가지고 여러분들도 어디 계시든 항상 건강하시고 항상 조심하셨으면 좋겠습니다. 그러면 오늘은 في هذا النهار سوف أكون رئيسة الجلسة وهنا أنا اسمي شيفا أديندا نجارة وفي هذا البرنامج Rumpi No Secret. Aduh keren banget sih kamu. Makasih banget. Aku sampai tidak bisa mendetek itu bahasa apa aja itu tadi. Yang pertama Arab. Enggak, yang pertama ya Arab. Ya, betul, Arab. Terus habis itu? Terus habis itu Rusia. Rusia. Iya. Oke, terus habis itu? Terus Spanyol. Habis itu? Terus Jepang. Jepang. Baru Korea. Terakhir Arab lagi. Arab lagi, astaga. Aku aja ya kalau cuma 2 bahasa itu ya di kepala aku keras kayaknya gitu ya. Lidahnya kan di sini sama di sini tuh kayak keras gitu. Kalau kamu kok bisa? Ya kadang-kadang tapi suka ke switch gitu Kak, misalkan lagi ngomong bahasa Arab terus tiba-tiba yang keluar bahasa Korea gitu, tapi banyak-banyak latihan aja. Kepala kamu kalau lagi ngobrol isinya bahasa apa nih, ngobrolnya pakai bahasa apa? Indonesia masih. Oh bahasa Indonesia ya, kirain karena kan ada tuh anak-anak zaman sekarang ngobrolnya pakai bahasa Inggris di kepalanya gitu, di benaknya gitu ya. Ini ada artikelnya, Adinda Negara kuasai 9 bahasa secara otodidak gitu ya. Bahasa asing pertama yang kamu pelajari adalah Arab, betul? Inggris. Inggris justru? Iya, di umur berapa? Waktu umur 5 tahun itu mama kebetulan kan lulusan akademi bahasa asing, jadi ngajarin kayak biasa sih kayak basic kayak misalkan how are you today gitu. Terus close the door please, close the window please, itu jadi basic. ngomongnya dicampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedikit. Nah kalau bahasa Arabnya kapan? Nah kalau bahasa Arabnya pas SMP itu masuk pesantren. Nah kebetulan di pesantren itu bilingual. Kalau biasanya kan bilingual Indonesia sama Inggris. Kalau ini bilingualnya Inggris sama Arab, jadi nggak boleh ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Oh gitu. Nah itu baru pertama kali kamu belajar Arab? Betul. Oh TPA juga sih dulu. Oh TPA juga, jadi belajar ya ngaji gitu ya, ngaji gitu ya. Cuma kalau TPA basic banget. Tapi bukannya di pesantren itu juga kamu belajar bahasa Jepang? Oh iya betul. Di saat yang bersamaan? Iya. Harus bilingual Indonesia dan Arab, plus kamu belajar bahasa Jepang? Iya betul. Kalau bahasa Jepang ini benar-benar otodidak sendiri, beli bukunya aja, bawa ke pesantren karena nggak ada gurunya dan yang nggak ada yang ngajar juga. Akhirnya udah belajar sendiri gitu pakai buku. Oke, tunggu ya sebentar. Bahasa Indonesia kan tulisannya Latin gitu kan ya. Bahasa Arab gitu, ya kan beda tuh tulisannya juga beda. Jepang juga beda kan gitu. Iya, betul. Itu salah satu tantangannya Kak. Jadi tantangan terbesarnya emang belajar hurufnya sih salah satunya. Karena Hurufnya? memang iya.
Oke, terus habis itu benarkah kamu belajar bahasa Korea cuma 3 hari? Betul. Nah ini juga Gimana pengalaman tuh? yang lucu banget sih Kak. Jadi awalnya tuh aku nggak bisa bahasa Korea sama sekali. Terus tiba-tiba aku ditunjuk sama salah satu temen aku, temen kampus aku buat ngajar bahasa Korea di kampus. Jadi ada klub bahasa gitu. Kenapa dia nunjuk kamu ngajar bahasa Korea? Karena kan aku sastra di Fakultas Sastra. Sastra Arab dia ya? Sastra Arab. Dan di fakultas kita nggak ada sastra Korea di Unpad waktu itu. Jadi karena nggak ada sastra Korea, dia nunjuk yang K-popper suka K-pop gitu. Kebetulan kan aku suka K-pop ya. Random juga teman Iya, kamu random ya. banget. Jadi dia kira aku bisa bahasa Korea dan dia nunjuk aku buat ngajar. Sedangkan kayak proposalnya udah jadi gitu. Jadi mau nggak mau aku harus jalan. Betul, aku harus belajar bahasa Korea waktu itu dalam 3 hari langsung ngajar habis itu. Oke. Itu gimana? Dalam 3 hari metode kamu apa? Oke, metode yang aku gunakan itu, tapi itu di luar Hangul. Kak, Hangul itu yang tulisannya. Tulisannya, Iya, oke. itu di luar. Jadi aku udah bisa Hangulnya, tapi belum bisa gramatikal dan macam-macamnya itu belum bisa sama sekali. Paling bisa annyeonghaseyo, bogo shippoyo gitu kayak. Kata-kata sederhana itu. Betul. Terus? Nah kalau untuk metodenya itu, aku nemuin metode yang gampang banget untuk belajar bahasa, yaitu dengan cara kita tahu struktur bahasanya. Contohnya kalau bahasa Indonesia itu kan SPOK. Nah kalau bahasa Korea itu SKOP. Nah, tinggal dimasukin aja Kak, subjeknya apa, keterangannya apa, objeknya apa, predikatnya apa gitu. Kalau udah dimasukin, iya. Lebih mudah. Betul. Korea itu juga ada perbedaan kalau bahasa Inggris kan untuk laki, untuk perempuan beda katanya. Kalau Korea nggak ada. Sama aja, Iya, kayak Indonesia gitu ya, sama? Sama kayak Indonesia, tapi untuk beberapa kata ada kayak misalnya dia laki-laki dan dia perempuan beda. Oh gitu. Nah terus mempelajari kosakatanya, itu gimana cara belajar kosakatanya? Itu dihafalin. Sama kan kita sering nonton drama gitu ya Kak, terus dan teman-teman aku. Jadi kayak sering denger K-pop juga, jadi kita udah terbiasa gitu. Ada beberapa kata yang familiar gitu ya? Betul. Dari situ kita jadi bukan cuma nonton doang, tapi kita juga belajar. Dan Luar menghafal. biasa. Oke, ini ada kompilasi kontennya dia tentang ini kan konten kreator juga gitu ya. Cita-citanya jadi diplomat, betul ya? Iya, betul Kak, betul. Masih bercita-cita jadi diplomat? Amin, doain ya Kak, semoga ada diplomat yang lihat ini. Oke. Mau rayu Dia aku bisa gitu. kemana aja nih. Oke. Kita lihat nih kompilasi dia membuat konten dengan berbagai bahasa. Kita lihat yang berikut. Jadi 5 tahun yang lalu juga sempat viral di YouTube ya. Kamu bikin lagu Despacito dengan 5 bahasa ya? 5 bahasa. Sekarang sudah ada TikTok, dia bikin kontennya melalui TikTok gitu. Tapi suara kamu bagus kan, bisa nyanyi juga, keren loh. Sedikit Kak, terima kasih. Sedikit. Itu belajar juga otodidak? Enggak, sempat les vokal waktu kecil. Gitu? Kecil banget, iya. Oke, coba kita challenge sekarang menyanyi dalam beberapa bahasa ya. Oke. Mikrofonnya. Dalam nyanyi. Oke, silakan. Om Daniel, ini juga tantangan untuk Om Daniel ya. Oke, baiklah. Om, lagu yang pernah, kamu duduk sini aja, aja. Kita minta lagunya Keisha ya, Tak Ingin Usai itu ya. Kalau Keisha boleh berdiri aja nggak? Boleh, karena harus gini ya. Oke. Everywhere I go, bring the beatbox. Masih bersama Dinda Negara, ini adalah konten kreator yang bisa berapa bahasa jadi akhirnya kamu tuh? Sebenarnya 9 tapi masih belajar gitu Kak. Yang fasih banget 5 banget. Jadi ya itu salah satunya adalah dia belajar grammar, mengetahui dulu grammarnya, baru nulis. Nulis baru ngomong. Oh, terus dan itu kata-katanya emang harus dihafalkan dan lebih gampang kalau sambil nonton. Nonton sama praktek. Sama prakteknya sama siapa kamu? Aku prakteknya sama drakor. Jadi misalkan ada aktor yang ngomong, nah aku jawab sendiri gitu. Jawabannya beda sama aktrisnya. Oh, lucu juga. Apa ada teman-teman dari luar negeri yang kamu? Oh, ada banyak juga ya. Iya, jadi ngobrol chatting gitu. Betul, ngobrol chattingan juga. Dan teman kamu banyak dong di berbagai negara? Alhamdulillah banyak. Wow, luar biasa. Oke, ada Q&A satu dari netizen yang mau kita tanyakan. Adinda pernah nggak sih ngelakuin yang dilakukan oleh Pain Akatsuki? Dia kan translator yang sukarela berkontribusi translate dialog film-film atau series luar. Belum pernah sih. Ya, cuma aku pernah nge-translate komik dari Korea ke Indonesia. Pernah? Pernah, tapi kalau untuk translator untuk film atau series belum pernah. Pengen sih nyoba kayaknya. Coba ya, ada satu akun gitu ya, kayaknya pasti banyak deh followernya. Dari penonton yang lagi seneng banget nonton drama Cina ya. Kadang-kadang kan itu kan bahasanya nggak ngerti ya, yang butuh translate gitu loh. Betul, nyari gitu kan. Aduh, terima kasih suka dan nonton drakor Cina juga, drama Cina. Drama Cina.
drama Korea belum? Nanti aku racunin kan. Iya. Adinda terima kasih banyak untuk sharing ceritanya, luar biasa inspiratif banget. Ada banyak orang punya kemampuan yang berbeda-beda begitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang, kok aku kan sukanya ini atau aku bisanya cuman ini. Jangan pernah mengatakan aku bisanya cuman ini. Karena kadang-kadang yang kita kuasain itu belum tentu orang lain bisa. Jadi setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi banggalah pada diri sendiri, apapun itu. Betul. Oke. Bintang tamu kita masih ada 2 lagi yang akan kita ajak ngobrol. Yang berikutnya ada Wanda Hamidah. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Wanda Hamidah, artis sekaligus politisi berusia 44 tahun ini, Juni lalu mulai memposting foto berhijab, salah satunya menggunakan caption, "Biarlah saya berproses tanpa pujian dan makian dan berharap bisa istiqomah." Perempuan yang foto masa mudanya disebut mirip Ariel Tatum oleh netizen ini sempat melakukan operasi pengangkatan kanker payudara pada 2010. Wanda yang Mei lalu dilaporkan mantan suaminya Daniel Patrick Hadisholt atas dugaan pengerusakan dan penerobosan rumah saat menjemput putranya ini kini telah berdamai dan 5 hari lalu Wanda memposting foto perayaan ulang tahun putranya. Perubahan apa yang dirasakan Wanda Hamidah setelah berhijab? Dan benarkah ia kini kerap dijodoh-jodohkan dengan seorang pria oleh Raffi Ahmad? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita bersama Wanda Hamidah. Ini yang kemarin ramai juga dari Wanda Hamidah adalah kamu orang menemukan foto lama kamu dan ternyata mirip Ariel Tatum katanya gitu. Ini yang mana Wanda Hamidah yang mana Ariel Tatum? Ya asli mirip banget. Itu foto 90s ya kayaknya. Kamu kalau lihat ini ngerasa gitu juga gak sih? Aku Ngerasa mirip gitu gak sih? ngerasa mirip ya. Ngerasa mirip ya emang ya. Kamu dulu Aku chubby banget. Chubby, lucu, beda banget ya. Chubby banget dan dulu kan 90s ya. Iya. Di era kita aja. alis melirit ya. Sebetulnya lipstick bibirku kan memang tipis, tapi di era itu Ditambahin bibir lebihin. kan lip linernya kan sampai di luar lips ya. Makanya itu yang Waktu buat itu jadi belum mirip. ada filler. Oh, iya. Jadi garis lipstiknya dibleberin. Oke. Garis lipstiknya dibleberin, so it's not my real lips ya. Oke. Ini tapi lucu. Terus udah gitu alisnya tipis gitu. ampun. Itu juga aku ngeliatnya pop up karena Netizen kan. netizen di tag, kan. Tapi apa yang beda dulu Wanda Hamidah di tahun 90-an dengan Wanda Hamidah di tahun 2000-an ini? Bedanya apa? Dulu lebih apa? Lebih ambisius? Iyalah. Atau sekarang lebih ambisius? Yang mana? Enggak, sekarang udah nggak ambisius. Sekarang udah nggak mengejar ambisi, embrace yang datang aja. Embrace yang datang. Sekarang yang kayak apa yang kau cari, mencarimu. Oh gitu. Nah ini satu lagi yang kita mau bahas adalah Wanda Hamidah menyebut dirinya sedang berproses. Yes. Begitu, ini ada proses. Jadi nggak mau dibilang juga udah hijrah gitu. Tapi Enggak. biarlah saya berproses tanpa pujian dan makian. Itu penting ya. Iya. Oke. Like it matters to me katanya. Kayak penting aja kalau Kayak penting aja komen lo. tapi kamu menganggapnya itu seperti itu ya? Kenapa? Iya, Kenapa kamu karena ini kan proses hidupku ya. Terus aku nggak pernah ngomong juga. Aku sampai di titik nggak berani ngomong juga. Aku hijrah. Karena menurut aku hijrah penampilan itu it's so easy, gampang banget seperti yang Fanny Rose sekarang mau pakai ini juga langsung you cannot say hijrah hanya dari sisi penampilan fisik aja. gitu. Tapi kan hijrah yang paling tepat itu kan hidayah, hati kamu dulu gitu ya, hati kamu dulu. Itu yang paling karakter kamu dulu, sikap kamu dulu, attitude kamu dulu, itu yang paling ibadah kamu dulu. Itu yang penting. Itu yang paling penting ya. Jadi makanya aku juga nggak mau dinilai orang dengan penampilan fisik aku karena belum tentu aku juga lebih baik dari kalian. Aku bukan berarti aku lebih baik dari Fanny Rose yang nggak pakai, belum tentu. Gitu. Jadi aku nggak mau dinilai dari penampilannya. Dari penampilan dan jangan terkecoh dengan penampilan juga. I'm sorry to say, setiap ada apapun yang di Instagram, di media sosial itu yang julid, yang menghujat itu, yang banyak yang berpenampilannya justru berhijab. Jadi opposite dari karakter yang mestinya kamu nggak begitu ketika kamu mengenakan. You have to have a good, bisa merepresentasikan seorang muslimah secara baik, kan idealnya begitu. Jadi
terkecoh dengan penampilan fisik, yang penting hati kita gitu. Jadi makanya aku bilang kenapa pakai kerudung, aku bilangnya aku pakai kerudung. Ya karena pertama makanya aku bilang berproses tanpa makian dan tanpa pujian, karena sebetulnya gue make ini bukan buat lo loh, tapi itu bukan buat kalian, karena sejujurnya aku lagi nyaman pakai ini gitu. Seperti teman-teman Veneers lagi nyaman nggak pakai, aku lagi nyaman begini. As simple as that. Sesimpel itu aja, lagi nyaman. Apa yang rasanya berbeda? Nyaman, terus apa? Kerudung ini aku membuat... bilang sih aku lagi belajar Okay. ya. Aku bilang aku lagi belajar, so aku nggak pernah mengklaim oh aku sekarang pakai. Enggak, aku lagi belajar. Nggak mudah karena istiqomah tuh kan susah ya. Iya, ujiannya banyak gitu kan pasti. Istiqomah tuh susah gitu. Kadang-kadang kita dikasih petunjuk gitu. Kadang-kadang kita tahu yang benar, tapi untuk melakukan itu secara terus-menerus kan berat ya. Jangankan ya sholat aja ya, sholat 5 waktu aja, untuk istiqomah tepat waktu aja susah banget. Iya, betul. Tapi ya itu tadi, momen apa sih ya kalau misalnya dari hati kan kadang-kadang orang nggak lihat ya gitu, tapi kan ketika berbusana itu kan sangat mudah dilihat, dan itu yang ya istilahnya apa ya, sangat mudah kemudian orang berkomentar, dan kadang-kadang itu menjadi lebih berat. Sangat mudah dihakimi. Iya, karena sangat mudah dihakimi karena kelihatan gitu kan. Tapi apa momentumnya yang membuat kamu ya udah memulai proses yang itu? Banyak sih. Sebetulnya kan ya mungkin aku dari dulu sampai sekarang kan my life it's like a roller coaster ya, up and down, up and down, up and down, dan aku ngerasa setiap aku terpuruk gitu ya ke titik nol, kembali ke titik nol, which is I don't mind karena itu bagian dari proses hidup. Kok aku selalu merasa diberikan kemudahan, kemudian diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi wow, baik banget ya Allah ya gitu. Allah maha baik banget, karena udah beberapa kali aku ada cobaan-cobaan yang membuat aku benar-benar ke titik nol. Aku selalu diberikan solusi, aku selalu diberikan kemudahan, dan aku merasa sangat bersyukur. Jadi ini sebetulnya bentuk rasa syukur aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah ya, kita mau gimana lagi Kak, kita membalas budi orang. Mungkin manusia, Fanny aku bisa kirimin makanan ya, aku kirimin ini buat kamu gitu. Sama orang tua aja kita nggak bisa balas, apalagi sama Allah kan nggak bisa balas ya. Jadi menurut aku apa ya yang paling susah untuk aku lakukan? Ketaatan. Iya, kira-kira di situ. Kira-kira yang paling susah ya sholat, ibadah yang lain kan. Oke, insya Allah nih, insya Allah pada jalannya gitu ya. Tapi wah belum bisa pakai. Tapi aku sendiri nggak pengen pakai hijab, kan sekarang juga banyak lagi viral ya, pemaksaan. Itu juga aku nggak setuju ya, pemaksaan di sekolah-sekolah. I'm so against pemaksaan jilbab di sekolah, di kantor, di manapun ya. Jadi BUMN di mana di kantor. Jadi ini adalah lebih kepada proses diri, spiritualitas individu yang pasti jalannya juga prosesnya berbeda-beda. Prosesnya berbeda-beda dan nggak boleh ada paksaan. Itu sih yang paling penting. Nggak paksaan dari keluarga, nggak ada paksaan dari suami, bahkan paksaan dari orang tua juga nggak bisa. Aku orangnya nggak bisa dipaksa ya. Ya, di bawah dan atas. Ini ada satu lagi nih ya. Ini salah satu mungkin yang dia pernah ceritakan di artikel. Satu titik terendah juga dia pernah mengalami ada tumor payudara. Ada banyak juga kejadian di saat yang bersamaan yang harus dihadapi. Tapi itu pun bisa lewat. Ini salah satunya. Dan ada kemudahan dan kekuatan yang diberikan dari Allah yang luar biasa disyukur. Kita akan bahas yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Dea Ananda, artis sekaligus mantan penyanyi cilik berusia 36 tahun yang menikah dengan Andi Ariel Harsya, gitaris band Niji, pada 2009 ini melahirkan putri pertamanya, Sana Al-Azhar, pada Juni lalu melalui program bayi tabung setelah 13 tahun penantian. Perempuan yang sempat melakukan eyelash extension dan ke salon sebelum melahirkan ini mengalami pengentalan darah saat hamil hingga mengharuskannya berobat. Dea yang melahirkan secara sesar ini menjelang persalinan mengaku tidak bisa tidur padahal awalnya ia santai. Perempuan yang dipuji netizen
makin langsing pasca melahirkan ini 23 Agustus lalu memposting foto bersama Leonie yang ia sebut Bude Cici. Bagaimana pengalaman Dea Ananda setelah melahirkan dan menjadi ibu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hanya kita bersama Dea Ananda. Ini yang baru melahirkan babynya 3 bulan. Tapi kita baca bahwa ya ini setiap ibu ya hormon kan. Ya. Wow gitu. Ups and down. Kamu mesti belajar. Tapi it's okay, memang itu ya prosesnya. Iya, aku banyak nangis-nangis, banyak kayak ya pokoknya rasa yang paling terendah, titik terendah gitu ya mengalami. Pada saat apa tuh titik terendah? Kejadiannya apa? Kejadiannya soalnya waktu kita baru pulang dari rumah sakit dengan newborn, terus nggak lama 2 mingguan kita COVID gitu. Udah gitu aku suami gitu dan akhirnya karena COVID-nya nggak enak kan yang kayak lemas, brain fog, terus kayak dia kayak flu yang tapi kan aku belum adapt sama baby belum 40 hari gitu kan kayak masih berapa terus kayak jadi stres gitu loh kayak ini gimana terus kadang-kadang ngerasa feeling guilty ini kenapa ya bisa ini jadi kayak wah pokoknya ya mungkin itu lah baby blues kali tapi untungnya ada suami aku yang menjadi tong sampah tanda kutip tapi tong sampahnya bisa recycle. Maksudnya? Tong sampah yang bisa recycle jadi dia bisa mengolah jadi dengan baik. Mendampingi aku kan kita di kamar ngurus bayi kan apa namanya nggak boleh kemana-mana kan lagi COVID kan berdua sama suami sama bayi ya sambil sedih-sedih aku nih suami aku iya tapi untungnya dia baik-baik aja. Tapi benar waktu bayi nangis kamu pun nangis? Iya pernah waktu lagi kolik. Jadi aku nggak ngerti ada namanya kolik. Aku tuh nggak, ada ya gitu. Tiba-tiba dia nangis all the time. Terus sampai akhirnya aku gini, udah dong, kamu jangan nangis, aku nangis juga nih. Terus dia ngeliatin aku, sampai dia diem. Apa ibu harus gitu? Ibunya yang nangis. Ya makanya gitulah. Ini akhirnya datang juga psikolik gitu ya. 3 minggu tapi nggak tiap hari. Please jangan kasih tahu tips and trick menghadapinya kalau Bude yang nggak nanya. Iya soalnya kadang-kadang tiba-tiba suka kamu gini. Bukannya seneng tapi malah bingung jadi kan beda-beda tiap bayi. Gitu. Jadi tambah stres ya. Tambah stres. Akhirnya kita ya gitu. Anakku pernah kolik 3 hari terus di MRI aku nangis-nangis. Anak pertama gitu kita cengeng banget anak pertama. Iya tadi sempat ngebahas aku bertanya tipsnya. Iya memang kita ibu-ibu ya begitulah sama ibu baru Tapi kan. anak kedua, anak ketiga udah nangis aja terserah deh. Anak keempat ya, biarin aja, sampai berhenti sendiri. Tapi sekarang bagaimana? Perasaan kamu gimana sekarang? Sudah 3 bulan? Aku belum 3 bulan. Jadi di tanggal 14 baru 3 bulan. Sekarang mulai bisa adapt, udah mulai bisa beradaptasi pelan-pelan. Walaupun kadang-kadang setiap berapa hari sekali tuh suka kalau misalnya lagi cuma berduaan gitu ya di kamar suka tiba-tiba kayak feeling blue aja gitu. Tapi untungnya nggak terlalu berat sih ya. Karena aku juga dari pas mengalami kayak baby blues itu aku langsung konsultasi online sama ke psikiater, sudah psikolog juga. Jadi selain ke suami ya, kasihan soalnya kalau ke suaminya doang kan. Jadi ya lumayan bisa termanage lah. Jadi kesadaran bahwa setiap ibu yang baru melahirkan itu ada kemungkinan mengalami baby blues. Pasti sih. Itu membuat kita mudah mencari pertolongan. Kadang ada orang yang nggak sadar kan. Kalau aku memang udah sadar karena aku dari sebelum hamil aja memang orangnya ya begitulah ya. Jadi waktu kita hamil pun juga aku untuk memaintain aku mood swing banget pas hamil. Dan pas aku hamil tuh aku udah banyak konsul sama psikolog juga. Jadi itu ya pas aku baby blues itu ya psikolog yang sama, jadi dia udah tahu kan, jadi cepet lah gitu loh mendapatkan pertolongan. Jadi apa yang paling mudah akhirnya untuk membantu sedikit meringankan? Ya sebenarnya konsultasi, ngobrol-ngobrol, dengerin, terus aku juga ada satu terapi juga pakai kembang namanya, itu udah ribet ya. Flower terapi? Iya, ya gitu. Pakai flower terapi? Bunga apa? Campur-campur. Apa yang kamu ingat? Bunga Pokoknya intinya, aku nggak bisa nyebut lah, intinya semuanya sesuai dengan cakra. Tentang enggak sih dia ngeliatnya dari horoskop. Ntar jadi panjang. Iya. Tapi dia psikolog. Oh iya. Ya. Ada bunga ros selalu di sini warna putih. Tapi aku jadi kayak ada ramuan diisi bunga-bunga dan itu bisa ngobatin apapun sih. Apalagi tapi kayak misalnya kita lagi bete atau misalnya orang yang kayak kamu kurang tidur, ada ramuannya itu ini. membantu mood. Ya kita bakal ngobrol lagi seru banget ya obrolan ibu-ibu ya. Selain kita jangan kemana-mana tetap di Rumpi. Everywhere I go, bring the beatbox.
buat dua ibu-ibu ini sekarang. Setuju atau nggak setuju bahwa jadi artis di Indonesia itu susah? Susah dalam arti susah jadi artis, atau kalau jadi artis jadi pesohor di Indonesia itu susah karena banyak sekali perhatian orang, komentar apa segala macam. Setuju nggak? In between. Gemini banget. Gemini, maaf. Gimana, Bu? Kalau aku nggak susah karena pada dasarnya aku nggak terlalu peduli sama Omongan orang. Jadi Biasa aja. ya I am what I am. Oh, kalau dia? Ya kalau aku sebenarnya kalau mau dibikin susah ya susah kalau kita baper. Tapi kalau kita tahu diri kita siapa, dan ya saya kan dari tahun 90. Dari kecil ya udah kan? Kalian belum lahir juga saya sudah ada, jadi ya saya tenang. Ya, udah biasa aja. Dibikin gampang ya gampang. Setuju nggak setuju kalau kita perlu diet sosial media? Itu setuju. Kapan pernah melakukan diet sosial media? Pas lagi hamil banyak diet soal sosial media karena banyak pusing, soalnya banyak informasi soal zaman sekarang tuh, informasi soal parenting itu ada berbagai tipe berbagai cara, jadi aku jadi pusing, akhirnya aku diet. Itu ngefek banget di dia emang. Jadi lebih rasional, nggak bingung gitu ya? Jadi lebih berpikir ke aku dulu nih, aku butuhnya apa? maunya apa, yang cocok buat aku apa. Nah jadi gitu ya dulu kan. Kalau kita kebanyakan. Kalau ibu kapan? Nggak ada waktu tertentu sih, cuma kadang-kadang kalau I feel too much di sosial media 1, 2, 3 hari gitu, kayaknya gila kok gue sampai nggak sempet baca buku ya. Gitu. Bisa? Kayaknya bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau terlalu, I'm sorry to say, terlalu muak dengan berita yang gitu, ada di Twitter. Aduh, sambo gitu, itu kayak gue nggak buka dulu deh 3 hari. Kita lihat dunia yang lain gitu Ini ya. kayak banyak garbage, yang banyak sampah yang akhirnya kok aku jadi kesel gitu, yang akan mempengaruhi psikis aku, jadi nggak sehat juga. Kebanyakan informasi itu nggak Juga bagus. Trafficnya jadi terlalu banyak di otak kita. Dan informasi yang nggak baik. Jadi intinya adalah setiap orang itu punya proses hidupnya masing-masing. Kadang-kadang yang menjadi susah ketika kita untuk fokus kepada diri dan kepada Sang Pencipta itu adalah karena sekarang dunia itu semakin dekat kepada kita, gitu ya. Dunia, komentar orang itu yang membuat kita distract kadang-kadang. Lihat kehidupan orang. Lupa bahwa Dan lebih banyak mudaratnya ya, Iya. daripada manfaatnya ya. lupa bahwa kalau kita mau minta sama yang di atas, termasuk kegalauan kita pun itu yang bisa membantu meringankan banget, Iya. menghapuskannya bahkan itu Iya. adalah yang di atas. Ya, jangan nggak bisa, kegalauan nggak selesai kalau cuma ditulis di Diary di media di sosial. Instagram itu bisa nama panjang urusan.